Halo semuanya, perkenalkan saya Edelin dengan NIM 2321201147. Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendatangi KPK sore ini untuk mengusut dituntaskannya atau menuntut dituntaskannya kasus Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Sejumlah skandal keuangan besar kembali menjadi sorotan setelah terungkap praktik manipulasi laporan keuangan yang berujung pada kehancuran perusahaan. Laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kondisi sebenarnya dalam beberapa kasus justru digunakan untuk menciptakan gambaran keuntungan yang tidak nyata. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Di sini kita akan bahas mengenai beberapa kasus tersebut. Penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana di Jiwasraya memasuki babak baru. Kasus yang pertama adalah PT Asuransi Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi jiwa milik negara di Indonesia yang mengalami kehancuran akibat manipulasi keuangan dan salah pengelolaan dana. Kasus Jiwasraya dimulai sejak tahun 2006 ketika kondisi keuangan perusahaan menunjukkan ekuitas negatif sekitar 3,29 triliun, yang berarti kewajiban lebih besar daripada aset. Namun kondisi ini tidak disampaikan secara transparan. Bahkan laporan keuangan mendapatkan opini disclaimer karena tidak dapat dipercaya. Defisit terus meningkat hingga sekitar 6,3 triliun pada tahun 2009. Alih-alih memperbaiki kondisi, Jiwasraya justru melakukan rekayasa laporan keuangan agar terlihat tetap memperoleh laba. Pada tahun 2013, Jiwasraya meluncurkan produk GS Saving Plan dengan imbal hasil tinggi 10-13% untuk menarik dana masyarakat. Meskipun kondisi keuangan sebenarnya tidak mendukung, dana tersebut kemudian diinvestasikan ke saham-saham beresiko tinggi dan tidak liquid, serta terdapat indikasi manipulasi transaksi. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Puncak masalah terjadi sekitar tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim sebesar 802 miliar. Pada tahun 2019, ekuitas negatif mencapai lebih dari 27 triliun dan kerugian negara diperkirakan sekitar 16 triliun. Kasus ini berdampak pada jutaan nasabah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, Jiwasraya direstrukturisasi, dialihkan ke IFG Life dan izin usahanya dicabut sebagai bagian dari proses penyelesaian perusahaan. During the 2000s, the technology consulting firm Satyam Computer Services was one of the largest and most successful companies in India. Kasus kedua adalah Satyam Computer Services, sebuah perusahaan teknologi di India yang mengalami skandal manipulasi laporan keuangan besar pada tahun 2009. Kasus ini bermula dari praktik manipulasi yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh pendirinya, B. Ramalinga Raju. Laporan keuangan perusahaan dipalsukan dengan menggelembungkan laba, saldo kas, dan aset hingga lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menampilkan kinerja perusahaan yang seolah-olah kuat dan menjaga harga saham tetap tinggi di pasar. Manipulasi ini dapat terjadi karena lemahnya tata kelola perusahaan, kurangnya pengawasan internal, serta kegagalan auditor dalam mendeteksi kejanggalan. Akibatnya, laporan keuangan yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan justru menyesatkan investor. Masalah mulai terungkap pada akhir tahun 2008 ketika Satyam berencana mengakuisisi perusahaan properti yang masih terafiliasi dengan keluarga Raju. Rencana ini menimbulkan kecurigaan investor dan akhirnya dibatalkan, sehingga membuka indikasi adanya aset fiktif pada laporan keuangan. Puncaknya terjadi pada 7 Januari 2009. Ketika Raju mengakui secara langsung bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi selama bertahun-tahun. Setelah pengakuan tersebut, harga saham Satyam anjlok lebih dari 70%, yang menunjukkan hilangnya kepercayaan pasar secara drastis. Kasus ini menyebabkan kehancuran reputasi perusahaan dan kerugian besar bagi investor. Untuk mencegah keruntuhan total, perusahaan akhirnya diakuisisi oleh Tech Mahindra pada tahun 2009 sebagai upaya penyelamatan. Dan pada tahun 2015, Raju dijatuhi hukuman di penjara atas penipuan tersebut. Kasus ketiga adalah Bank Senturi, sebuah bank di Indonesia yang mengalami krisis besar pada tahun 2008 akibat penyalahgunaan dana dan lemahnya pengelolaan keuangan. Kasus ini bermula sejak pembentukannya pada tahun 2004 melalui merger beberapa bank. Sejak awal, manajemen yang dipimpin oleh Robert Tantular diduga melakukan penyelewengan dana dan praktik keuangan yang tidak sehat, sehingga kondisi bank sebenarnya sudah lemah. Masalah memuncak pada November 2008 ketika Bank Senturi mengalami krisis likuiditas dan gagal memenuhi
kewajiban kepada nasabah, bahkan mengalami kalah clearing. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional normal. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik untuk mencegah krisis meluas ke sektor perbankan. Penanganannya diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan melalui pemberian dana talangan. Namun dana bailout yang awalnya diperkirakan sekitar 1,3 triliun justru membengkak hingga mencapai 6,76 triliun. Kondisi ini menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelamatan bank. Kasus ini menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Robert Santular akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas kasus penipuan dan pencucian uang. Bank Senturi kemudian direstrukturisasi, diubah menjadi Bank Mutiara, dan akhirnya diakuisisi oleh G-Trust Co. Ltd. sebagai bagian dari penyelesaian kasus. Setelah melihat ketiga kasus tersebut, terlihat bahwa laba yang diperoleh melalui manipulasi hanya memberikan keuntungan semu. Secara angka mungkin terlihat besar, tetapi pada akhirnya justru membawa kehancuran. Dalam nilai kehidupan dan agama, ketenangan hidup tidak ditentukan oleh besarnya laba, tetapi oleh cara memperolehnya. Kejujuran mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan yang cepat, tetapi memberikan rasa aman karena tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada beban moral yang ditanggung. Disinilah makna perlindungan Tuhan berperan, bukan dengan menghilangkan setiap masalah, tetapi dengan menjaga manusia dari kegelisahan batin dan konsekuensi dari perbuatan yang tidak benar. Laba bisa dimanipulasi, tetapi ketenangan hidup tidak bisa dipalsukan.